الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di musala Nurul Falah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudulkan 4 perampok yang tidak dapat kita hindari. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata perampok? Pasti yang terlintas di benak kita adalah orang-orang yang bertopeng, menggunakan senjata, mengambil harta kita secara paksa. Mungkin apa yang terlintas di benak kita itu mungkin benar, akan tetapi para ahli hikmah di dalam kitab Naswa'i wal Ibad berkata, "Istaqbilu ibnu Adam arba'anu habas." Setiap anak Adam pasti akan berhadapan dengan 4 perampok. Sesuai definisi dari perampok, empat perampok ini akan mengambil apa yang kita miliki secara paksa. Akan tetapi 4 perampok ini akan menemui kita ketika kita telah meninggal dunia. Siapakah mereka? Yaitu Malakul Maut, yaitu malaikat maut. Malaikat maut atau yang biasanya kita kenal dengan malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa yang akan menemui kita ketika ajal kita telah tiba. Setiap manusia yang bertemu dengan malaikat Israel pasti akan ketakutan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan malaikat maut sangatlah ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu yang kedua yaitu al-warthah, yaitu para ahli waris. Kata al-warthah merupakan jamak dari kata warithun, yaitu para pewaris. Apa yang akan diambil oleh para pewaris ini? Itu malahu ba'da mautihim, itu harta seseorang setelah kematiannya. Sekaya apapun kita, yang pasti akan kita bawa ke dalam kuburan hanyalah 2 helai kain kafan dan amal soleh yang kita miliki. Maka dan harta yang kita miliki itu akan tetap di muka bumi ini dan akan dibagikan oleh para ahli waris dan dibagikan menurut ilmu faraid. Maka janganlah kita bangga dengan dengan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki tidaklah sebanding dengan harta yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu yang ketiga itu ad-dulu, itu ulat yang biasanya kita temui, seringnya memakan daun atau buah-buahan. Lalu apa yang dimakan oleh ulat ini? Itu jismahi fil qabr, yaitu tubuh seseorang ketika berada di dalam kuburan. Ketika kita telah berada di dalam kuburan, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kita sebuah ulat untuk memakan bangkai jasad yang terdapat di dalam kuburan, sehingga yang tersisa hanyalah kain kafan saja. Maka jangan kita sombong dengan apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang bagus, karena kita juga akan kembali menjadi tanah. Lalu yang terakhir itu al-khusama, yaitu para musuh-musuh. Kata al-khusama merupakan jamak taksir
dari kata khosim itu musuh. Siapakah musuh-musuh ini? Musuh yang dimaksud ini bukanlah musuh yang selalu memerangi kita. Yaitu, jadi siapakah para musuh-musuh ini? Musuh-musuh yang dimaksud adalah orang-orang yang kita zalimi, kita pukuli, kita caci, atau yang lain-lain. Apa yang akan dirampok oleh orang yang kita zalimi ini dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Apakah itu? Amalahu, itu amal seseorang. Ketika kita berada di padang mahsyar, maka yang berharga di sana hanyalah amal soleh kita. Harta yang kita miliki tidak ada manfaatnya sedikit pun. Coba kita bayangkan ketika kita telah bersusah payah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amal kita diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Rugilah kita pada saat itu. Maka sebelum Ramadan ini berakhir, marilah kita bermaaf-maafan. Janganlah kita saling memusuhi satu sama lain. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berkata, la tastakfiru ayyakuna laka alfu sadiqi wal alfu qalil wa la tastaqillu ayyakun lahu aduwwun wahidan wal wahid katsir. Janganlah kamu merasa bangga karena telah memiliki 1000 kawan, karena 1000 kawan itu masih sedikit. Dan janganlah kamu menganggap remeh walaupun itu satu musuh, karena satu musuh itu sudahlah banyak. Dan sebelum kita meninggal, perbanyaklah amal-amal selama kita hidup ini. Janganlah kita masuk ke dalam kuburan tanpa membawa amal apapun. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Man dakhala al-qabr bila dali min al-amal as-salih, fakana rakbul bahri bila safina." Barang siapa yang memasuki kuburan tanpa membawa amal saleh, maka seakan-akan dia berada di lautan tanpa menggunakan perahu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Nurul qalam wa ma yashturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.